there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak ibu? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, bagus ya. Apakah semuanya sudah semangat untuk belajar? Harus dong, soalnya kalau kita belajar itu harus mempunyai semangat yang tinggi, kemauan yang tinggi untuk belajar dan untuk mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua dipimpin doanya. Berdoa selesai. Baik, hari ini apakah ada anak-anak ibu yang tidak hadir? Oh, ada yang tidak hadir. Baiklah, kalau begitu, ibu di sini akan mengambil absen dulu ya. Adit, hadir. Amara, hadir. Faki, belum datang. Oh, Faki belum datang ya? Oke, baiklah. Selanjutnya, Farah, hadir. Reski, hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Faki terlambat datang ke sekolah? Oh, ketiduran. Baik, silahkan duduk Faki. Besok-besok jangan telat lagi ya. Oke. Baiklah. Baik, sebelum memulai pembelajaran, coba silahkan dirapikan dulu anak-anak ibu tempat duduknya, mejanya, silahkan dirapikan dulu ya. Bagus, kan bagus kelihatannya tuh. Itu Hanan, bajunya keluar, tolong Hanan masukin bajunya ke dalam biar rapi kelihatannya ya. Bagus, kan ganteng tuh Hanan. Oke, sebelum memulai pembelajaran, ibu mau cek dulu nih semangat anak-anak ibu. Apakah anak-anak ibu semangat untuk belajar hari ini? Semangat ya. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke. Sesuai jadwal kita hari ini, kita akan belajar matematika. Ada yang masih ingat nggak pembelajaran kita minggu lalu tentang apa? Oh, coba angkat tangannya. Oke, Faki, silahkan. Materi pecahan, pintar, bagus, betul ya. Kemarin kita belajar tentang pecahan. Coba anak-anak ibu, apakah siapa yang masih ingat apa itu pecahan, pengertian pecahan? Pengertian dari pecahan itu apa? Oh, Amara, apa Amara? Bilangan yang ada pernya, Bu. Bagus, tapi kurang tepat ya. Siapa lagi yang bisa? Oke, Reski, apa itu Reski? Oke, pintar. Pecahan adalah bilangan yang mempunyai pembilang dan penyebut, yang mana biasa kita sebut A per B, yang mana A disebut pembilang, B disebut dengan penyebut. Oke, nah sekarang hari ini kita akan belajar masih tentang pecahan, tapi materinya yaitu membandingkan pecahan dan mengurutkan pecahan. Coba sekarang anak-anak ibu buka buku paketnya halaman 20. Nah, di sana ada materi tentang membandingkan pecahan dan mengurutkan pecahan. Apakah semuanya sudah dibuka bukunya? Sudah. Baik, coba perhatikan ibu ke depan ya. Jangan ngobrol ya. Nanti ada soal anak-anak ibu tidak bisa menjawabnya karena tidak memperhatikan ibu. Nah, perhatikan ibu di depan dulu ya. Oke, dalam membandingkan pecahan itu kita menggunakan tanda perbandingan. Nah, pasti anak-anak ibu bertanya seperti apa tanda perbandingan itu. Jadi, tanda perbandingan itu ada 3. Yang pertama, tanda lebih besar. Yang kedua, tanda lebih kecil, dan tanda sama dengan. Nah, jadi anak-anak ibu masih bingung kan gimana cara membedakannya? Di sini ibu akan tulis ya.
Ini disebut dengan tanda perbandingan lebih besar dan ini lebih kecil. Apakah anak ibu semua lihat? Ini disebut dengan lebih besar, sedangkan ini disebut dengan lebih kecil. Dan satu lagi yaitu sama dengan. Apakah anak-anak ibu sudah lihat apa yang ibu tulis di depan? Sudah. Nah, untuk anak-anak ibu lebih paham yang membedakan antara yang lebih besar dan lebih kecil, ibu ada satu trik, yaitu kita tarik garis dari atas sampai ke bawah. Ini membentuk huruf apa? Huruf B, pintar. Berarti kalau membentuk huruf B itu disebut dengan tanda perbandingan lebih besar. Sedangkan yang ini kita tarik dari atas ke bawah, membentuk huruf apa? Huruf K, pintar. Berarti itu menandakan kurang dari, dan ini merupakan sama dengan. Nah, yang sama dengan bagaimana, Bu? Yang sama dengan itu jadi disebut sama dengan jika sama dengan nilainya atau nilai bilangannya itu sama, maka tanda yang kita beri yaitu sama dengan. Nah, baik anak-anak ibu, sekarang ibu bawa apa nih? Hai, ya betul, ini wafer. Siapa yang mau wafer? Oh, semuanya mau. Ibu cuman bawa 2. Gimana ya? Oke, ibu pengen minta 2 orang untuk membantu ibu maju ke depan. Siapa yang mau? Oke, Caca sama Adit maju ke depan ya untuk membantu ibu membukakan wafer ini. Ini punya Caca, ini punya Adit. Oke, Caca ambil 1 wafer ya. Adit juga ambil 1 wafer. Sudah? Oke. Oke, makasih ya udah membukakannya. Lihat ini ke depan. Ini wafer Caca dan ini wafer Adit. Nah, sekarang kita akan membandingkan nih, mana yang lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Kita lihat ini. Bentuknya sama atau tidak? Ya, bagus. Sama ya. Berarti kalau sama, kita pakai tanda yang mana ya? Oke, pintar Amara. Tanda sama dengan. Iya, benar. Jadi, kalau nilainya sama atau bentuknya sama, kita pakai tanda sama dengan. Ini sama kan semuanya bentuknya? Oke, iya, berarti ini wafer Caca sama dengan wafer Adit. Nah, sekarang ibu mau potong nih yang wafernya Caca. Ibu mau potong menjadi 2 bagian. Nih, wafer Caca 2 bagian. Dan yang sebelah kiri, wafer Adit menjadi 3 bagian. Nah, ini wafer Caca 2 bagian dan ini wafer Adit 3 bagian. Nah, ini wafer Caca 2 bagian karena ibu potong menjadi 2 bagian ya. Ini punya Adit, ibu potong menjadi 3 bagian. Oke, kita lihat ini ya. Kita akan membandingkan wafer antara wafer Caca dan wafer Adit. Wafer Caca ini ibu potong menjadi berapa? 2 bagian, pintar. Wafer Adit ibu potong menjadi berapa bagian? 3 bagian, pintar. Berarti wafernya Caca mempunyai nilai berapa pecahannya? Ada yang tahu? Betul, jadi nilai punya Caca itu 1/2. Nah, kenapa sih Bu bisa jadi 1/2? Ada yang tahu? Ya, Reski, betul. 1 bagian dipotong menjadi 2 bagian. Oke, kalau wafer Adit, 1 wafer dipotong menjadi 3 bagian. Jadi wafer Adit 1
per 3. Pintar. Terbukti bahwa wafer Caca lebih besar potongannya daripada wafer Adit. Coba di sini anak-anak ibu lihat. Ini wafer Caca, ini wafer Adit. Wafer Caca memiliki potongan yang lebih besar daripada wafer Adit karena wafer Caca dipotong menjadi 2 bagian, sedangkan wafer Adit dipotong menjadi 3 bagian. Nah, kan tadi kita ada belajar 3 tanda perbandingan. Nah, kalau untuk itu kita mau bandingkan pakai tanda apa? Betul Farah. Jadi kalau membandingkan itu pakai tanda lebih besar. Kenapa pakai tanda lebih besar? Karena potongan wafer Caca lebih besar dari potongan wafer Adit. Nah, jadi 1/2 lebih besar daripada 1/3. Oke. Nah, silahkan duduk kembali Caca dan Adit. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, Amara, apa pertanyaannya? Oh, masih bingung cara membandingkan antara tanda lebih kecil, lebih besar, dan sama dengan. Nah, kan tadi ibu ada satu trik, kan udah ibu jelaskan tadi satu trik. Gimana sih cara kita untuk membedakan tanda yang lebih besar, tanda yang lebih kecil, dan tanda sama dengan? Tanda yang lebih besar itu seperti apa? Coba tulis di udara. Seperti ini kan, tanda lebih besar. Nah, tanda lebih besar kan contohnya seperti ini. Kita tarik satu garis dari atas ke bawah kayak gini. Ini membentuk huruf apa? Huruf B. Berarti itu melambangkan lebih besar. Sedangkan yang lambang lebih kecil kita berikan garis, ini membentuk huruf apa? Huruf K, ya, ini melambangkan tanda lebih kecil. Nah, sedangkan sama dengan tandanya seperti ini ya. Contohnya. Nah, apakah Amara sudah mengerti? Udah paham? Nah, itu tadi cara untuk Amara membedakan tanda perbandingan. Nah, nanti Amara tinggal bandingkan nih angka yang pertama dengan angka yang kedua. Amara bandingkan mana yang lebih besar atau yang lebih kecil. Oke. Nah, paham sampai di sini? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada? Sudah paham semuanya? Oke, baiklah anak-anak, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, di sini ibu akan membagi anak-anak ibu menjadi beberapa kelompok. Jadi kelompok 1 ini ya, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Satu kelompok terdiri dari 4 orang ya. Nah, di sini ibu mempunyai soal lembar kerja. Nanti anak-anak ibu jawab soal ini bersama teman-teman kelompoknya ya. Oke, ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, ini untuk kelompok 3, dan ini untuk kelompok 4. Oke. Kerjakan ya soalnya. Yang tidak mengerti, nanti tanyakan ke ibu. Oke, kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Kira-kira cukup? Cukup. Oke. Gampang kok soalnya. Gak susah kok, silahkan didiskusikan dulu ya bersama teman kelompoknya, kerjakan bersama teman kelompoknya. Oke. Kelompok 1 sudah siap? Sudah, good job. Kelompok 2? Oh, kelompok 2 mana yang tidak mengerti? Sini ibu ya. Oh, soal nomor 3. Titik-titik 2/3 titik-titik 8/4. Nah, kita perumpamakan dulu ya. Amara mempunyai kue 2/4 bagian, sedangkan Adit 8/4 bagian. Kira-kira besaran mana sih kalau 2/4 sama 8/4? Itu tahu jawabannya. Silahkan ditulis dulu ya jawabannya. Oke, kelompok 3 bagaimana?
Sudah selesai? Sudah, pintar. Kelompok 4? Oh, masih mengerjakan nomor 3. Oke. Ibu tunggu 5 menit lagi ya. Nah, anak-anak ibu sudah selesai semuanya. Coba perhatikan ke depan. Kita bahas sama-sama. Soal nomor 1. Coba kelompok 1, bacakan soalnya. Ya, jadi 1/2 titik-titik 2/4. Kira-kira tanda perbandingannya yang mana ya? Betul, kelompok 1. Kelompok 2? Masih kurang tepat. Kelompok 3? Betul. Kelompok 4? Masih kurang tepat. Jadi, jawabannya adalah tanda perbandingan sama dengan. Kenapa jawabannya sama dengan? Coba anak ibu kelompok 1 jawab. Ya, karena 2/4 itu nilainya sama dengan 1/2. Pasti anak ibu bertanya, ibu kenapa bisa sama bu? Angkanya aja berbeda. Jadi begini, 2/4 pembilang sama penyebutnya itu kita bagi menjadi 2. Keduanya dibagi 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Penyebutnya 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi nilainya 1/2. Oke, bagus. Kelompok 2. Coba baca soalnya. Oke, jawabannya betul. Nah ya, soalnya gambar pertama mempunyai nilai 2/4 dan gambar yang kedua mempunyai nilai 2/6. Nah, kita bandingin nih 2/4 dan 2/6. Kira-kira besar yang mana tuh? Iya, betul. Jadi tandanya yang lebih besar. Oke, good job. Pintar kelompok 2. Ada yang salah jawabannya di soal nomor 2? Betul semua? Oke, pintar. Oke, kelompok 3 silahkan ya. Soal nomor 3. Ya, kelompok 2 soalnya yaitu 2/4 titik-titik 8/4. Jawabannya apa? Ya, betul. Jawabannya lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Ada yang tahu? Betul, Amara. 2/4 lebih kecil dari 8/4. Apakah masih ada yang salah untuk mengerjakan soal nomor 3? Nanti yang masih salah coba lagi terus dilatih ya di rumah. Belajar yang giat. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai materi kita hari ini? Apakah anak-anak ibu sudah paham semua? Sudah. Oke, mari kita simpulkan bersama-sama materi hari ini. Tadi kita belajar mengenai tentang apa? Ya, membandingkan pecahan dan mengurutkan pecahan. Oke, nah tadi apa sih tanda perbandingan ada berapa? 3. Bagus, pintar Reski. Apa aja itu Reski? Lebih besar, bagus. Apalagi lebih kecil, ya. Dan sama dengan. Nah, pintar Reski. Nah, nanti kalau ada soal anak-anak ibu disuruh untuk membandingkan. Berarti lihat dulu mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Begitu ya. Baiklah anak-anak ibu, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, ibu cukupkan pembelajaran kita sampai di sini. Semoga materi yang ibu sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi anak-anak. Nah, ibu ada satu quotes nih untuk anak-anak ibu. Gagal hal biasa, yang penting kita harus terus mencoba dan mencoba. Oke? Oke. Silahkan anak-anak ibu dirapikan dulu bukunya, masukin dalam tasnya dulu ya. Rapikan mejanya lagi. Oke, pintar. Nih, bagus. Kan rapi nih namanya. Sekian dari ibu. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.